Jadi di balik wanita Setuju. hebat harus ada suami yang hebat juga, ya kan? Setuju banget. Karena Iya, iya, karena iya, sama, iya. nggak gampang coach untuk kerja ambil urus anak, dan kita sebagai Iya. maksudnya kita kan pasangan muda ya, jadi kita perlu saling kerjasama gitu sama suami. Mandy, kira-kira sebagai mompreneur ada tips bagaimana prioritasnya Mandy sendiri gimana tuh ngatur antara keluarga, bisnis, pekerjaan gitu kan? Suami kan juga perlu diapain ya, difokuskan gitu ya. Gimana, Men? Ngaturnya? Oke. Kalau dari aku apa ya coach ya? Kalau misalnya tadi kan coach bilang di balik pria hebat ada wanita hebat. Nah, Ya. menurut saya hari ini juga berlaku sebaliknya coach. Jadi di balik wanita hebat harus ada suami yang hebat juga, ya kan? Setuju banget. Karena Iya. nggak gampang coach untuk kerja ambil urus anak, dan kita sebagai maksudnya kita kan pasangan muda ya, jadi kita perlu saling kerjasama gitu sama suami. Dan kebetulan suami saya juga bisa support saya dalam hal itu juga gitu. Jadi kita saling kerjasama. Jadi saya menyadari, oh nggak cuma pria hebat ada wanita hebat gitu. Kita juga bisa berkarir seperti ini karena ada suami juga yang mendukung gitu. Ini jadi pelajaran cinta, coach. Enggak, ini penting banget. Ini penting banget karena gini, saya sangat percaya bisnis bisa sukses kalau keluarga itu beres, unity. Setuju nggak, Mandy? Kalau keluarga nggak unity, suami istri nggak unity begini. Nah, unity gitu. Kalau berdua kan begini, kalau unity kan begini, ya kan? Kalau keluarganya ribut, berantakan, segala macam, bagaimana bisa fokus bisnis? Karena bangun bisnis tidak mudah, ya kan? Gitu. Benar. Jadi gimana prioritas seorang Mandy itu gimana sebagai mompreneur? Kalau prioritas terus terang yang pertama pasti tetap anak-anak ya, coach ya sekarang. Gitu. Jadi kalau sekarang memang kerja itu tidak bisa seperti dulu waktu belum punya anak gitu. Jadi jam kerjanya itu udah nggak bisa seperti dulu sampai malam gitu, udah nggak bisa. Jadi saya misalnya di kantor nih sampai jam 2 atau jam 3 gitu ya. Saya fokus untuk kerja karena di rumah saya akan kerja hal yang berbeda, itu adalah ngurus anak gitu. Iya, betul. Jadi prioritas pertama tuh anak-anak. Tetap keluarga sih, karena memang keluarga. Kayak di kantor juga nanti udah abis makan siang hati saya udah nggak konsen nih, udah mikirin anak yang lain, apa. Iya, betul. Jadi Mandy sendiri suaminya juga bekerja atau punya bisnis lain gitu ya? Iya, suami saya juga punya bisnis, iya. Nah, itu kan ngaturnya tuh ya. Jadi buat mompreneur, jadi memang family is number one kalau Coach Hana selalu bilang gitu. Family is number one. Kalau Mandy lihat sebagai seorang Mandy, jadi seorang mompreneur, punya keluarga, punya bisnis, punya tanggung jawab, banyaklah dimensinya. Makanya saya bilang seorang ibu itu dimensinya banyak. Keluarga, pekerjaan, bisnis, rumah tangga kadang-kadang ya, makanan harus belinya gimana, gitu kan Mandy? Belum catering, masak apa catering segala macam, gitu kan ya. Terus kemudian belum rumah genteng bocor, kamar mandi bocor. Oh, itu bukan suami. Kemungkinan kadang-kadang istri juga yang bantuin gitu ya. Kadang-kadang gitu. Tergantung. Jadi, wah dimensinya banyak banget. Kira-kira mau pesan apa kepada mompreneur? Mereka yang jadi ibu dan bekerja. By the way ya, bukan hanya mompreneur, tapi istri pun yang jadi ibu rumah tangga. Makanya Anda yang jadi ibu rumah tangga jangan bilang gini, Anda ngapain Bu? Oh saya hanya ibu rumah tangga. Hilangin hanyanya. Karena ibu rumah tangga itu aja udah dahsyat. Apalagi mompreneur, gitu kan Mandy kan? Betul. Ibu rumah tangga aja udah 4 jempol sama kaki kalau saya mau kasih begitu. Beneran, 4 jempol. Ibu rumah tangga loh. Apalagi mompreneur, berarti udah ibu rumah tangga dan bangun bisnis. Coba Mandy tipsnya apa? Singkatnya apa? Singkatnya ya, kalau untuk yang pertama benar kata Coach Yohanes, kembali lagi setiap orang itu harus manage energi mereka. Apalagi untuk kita sebagai seorang ibu, seorang istri, itu energi itu sangat berpengaruh banget. Jadi bagaimana kita bisa memanage energi kita sendiri itu sangat menentukan. Terus yang kedua, jangan biarin kita tuh empty, jangan biarin kita punya jiwa tuh kosong juga. Nah, kalau kita punya Tuhan, ya kan, apapun agama kita, itu penting banget. Gitu. Kayak saya Christian gitu, saya seorang Kristen ya, saya merasakan banget harus ada waktu sesi saya untuk devotion gitu. Jangan sampai kita tuh jadi empty mama, kalau katanya gitu, empty mama.
bangun hubungan sama Tuhan ya. Memberikan terus ya kan. Manage energi dan manage waktu itu aja. Oke. Sama hubungan sama Tuhan tadi ya. Yes. Itu dalam banget tuh dari seorang Mandy. Ingat, ayo andalkan Tuhan.